Ya, hutangmu sudah menumpuk sampai 180 juta. Kalau kamu tidak bisa membayar, kamu harus nikah dengan anak saya, Gino. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan namaku Maya, 24 tahun. Kasir minimarket yang hidup berdua dengan ibu di sebuah rumah kontrakan kecil. Sejak ayah meninggal, ibu sering sakit-sakitan, dan aku jadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Tanpa sepengetahuanku, ibu meminjam uang dari seorang rentenir terkenal di kota kami, Bu Lastri, demi biaya pengobatan dan kebutuhan hidup. Satu malam, Bu Lastri datang membawa kabar buruk. Utang ibu telah membengkak menjadi 180 juta rupiah. Lalu dia berkata, "Kalau kau ingin ibumu tenang, nikah saja dengan anakku, Gino." Siapapun di lingkungan kami kenal Gino. Pria bertato dari ujung leher sampai wajah, mantan berandalan. Katanya pernah masuk sel karena perkelahian. Semua orang takut padanya. Aku menolak, menangis, memohon. Tapi ibu, dengan mata berkaca-kaca, hanya berkata lirih, "Kalau ini bisa selamatkan kita, lakukanlah, nak." Pernikahan kami berlangsung tanpa pesta. Gino tak menyapaku. Bahkan saat malam pertama, dia berkata, "Tenang aja, ini cuma formalitas. Setahun, lalu cerai." Hari-hari berlalu dingin dan sunyi. Tapi suatu malam Gino pulang dalam keadaan demam tinggi. Aku tak tega. Ku ganti bajunya, ku buatkan bubur, dan ku genggam tangannya semalaman. Dalam setengah sadar, dia bergumam, "Jangan tinggalin gue, ya?" Sejak itu, ada yang berubah. Gino mulai lebih ramah. Diam-diam ia bantu bersihkan rumah, menungguku pulang kerja, bahkan mengantar ibu ke klinik. Lalu suatu hari, dia mengajakku ke sebuah tempat, panti jompo. Di sana, Gino disambut hangat oleh para lansia. Salah satu perawat berkata, "Mas Gino rutin bantu kami sejak dulu. Tapi dia gak pernah mau disebut-sebut." Saat itu aku sadar, pria yang kupikir preman bertato ini menyimpan hati yang sangat lembut dan luka yang dalam. Tapi ketika kami mulai bahagia, masa lalu Gino datang menagih. Mantan pacar penuh dendam, ancaman ayah tirinya, dan kejadian mengerikan yang nyaris merebut nyawanya dan nyawaku. Di tengah semua kekacauan itu, cinta kami diuji. Dan aku harus menjawab satu pertanyaan besar. Apa aku masih mau bersamanya? Walau tak ada jaminan esok akan aman? Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Maya. Usia 24 tahun. Setiap pagi, aku bangun sebelum matahari muncul, mengenakan seragam merah minimarket dengan sepatu yang sudah mulai bolong di bagian sol, lalu berangkat kerja. Hidupku tak muluk-muluk. Pulang kerja, memasak untuk ibu, mencuci baju, dan tidur seadanya di kamar kontrakan sempit yang temboknya penuh coretan anak-anak tetangga. Ayahku meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Sejak itu, ibu sering jatuh sakit. Aku jadi satu-satunya yang mengurus semuanya. Tapi malam itu, hidupku berubah. Tepat jam 8 malam, saat aku selesai mencuci piring, terdengar ketukan keras di pintu. Kukira tetangga, tapi ternyata, "Assalamualaikum, Maya. Boleh ibu masuk?" Suara itu berat dan dingin. Aku langsung tahu siapa dia. Bu Lastri, rentenir yang terkenal kejam. Wanita dengan lipstik merah menyala, rambut disasak tinggi, dan gelang emas berdering setiap ia melangkah. Ibu keluar dari kamar dengan wajah pucat. Lastri? Ngapain kamu kesini?" Bu Lastri tak menunggu dipersilakan. Ia langsung duduk di kursi kayu reot kami, membuka map coklat tebal, dan menyodorkannya padaku. "Utang ibu kamu udah lewat tenggat. Bunganya jalan terus. Ya, sekarang totalnya 180 juta. Bayar malam ini atau..." Ia tersenyum miring, lalu melanjutkan dengan kalimat yang menusuk dada. "Atau nikah sama anakku, Gino." Jantungku serasa berhenti berdetak.
Gino. Semua orang tahu dia siapa. Pria bertubuh kekar, berambut gondrong, tato dari leher sampai wajah, mantan berandalan yang pernah ditangkap karena kasus pemukulan. Banyak ibu-ibu melarang anak gadisnya keluar kalau Gino lagi nongkrong di warung kopi ujung gang. Enggak mungkin. Saya gak mau, teriakku, berdiri sambil menggenggam erat tangan ibu. Tapi ibu hanya diam. Tangisnya meledak pelan. Ia tak sanggup menatapku. Bu, bilang kalau ini cuma guyonan, ya? Ya. Dengan suara serak, ibu menjawab. Maya, ibu gak punya pilihan. Nak, kalau kamu gak nikah sama dia, kita bisa diusir besok. Ibu juga. Ibu gak sanggup lagi bolak-balik rumah sakit. Lakuin ini. Demi kita, ya. Dunia terasa runtuh. Esok harinya, tanpa pesta, tanpa riasan cantik, tanpa undangan keluarga, aku resmi menjadi istri Gino. Pernikahan digelar diam-diam di rumah Bu Lastri. Aku mengenakan kebaya pinjaman yang kekecilan, sementara Gino berdiri kaku di sebelahku dengan hoodie hitam menutupi sebagian wajahnya. Sepanjang akad, Gino tak menoleh ke arahku sekalipun. Hanya berkata, ya. Saat ijab kabul, lalu pergi ke sudut ruangan tanpa bicara. Malam harinya, kami tidur di rumah Bu Lastri. Kamar sempit tanpa jendela. Kasur tipis di lantai. Gino duduk bersandar di tembok, merokok pelan, lalu menoleh padaku. Tenang aja. Ini cuma formalitas. 1 tahun, lalu cerai. Selesai. Aku tak menjawab. Hanya duduk di pojok kasur, menatap dinding kosong, mencoba menahan isak yang pelan-pelan keluar juga. Rasa marah, kecewa, takut, dan jijik bercampur jadi satu. Setiap malam aku hanya bisa berdoa dalam hati, berharap ada keajaiban. Tapi yang datang malah ketegangan. Hari-hari pertama setelah pernikahan, seperti hidup bersama hantu. Gino nyaris tak bicara. Ia keluar rumah pagi-pagi, pulang malam dalam kondisi mabuk atau diam membatu. Kami tak pernah makan bersama. Kami bahkan seperti orang asing yang tinggal dalam satu ruangan. Tapi aku tak tahu bahwa titik balik akan segera datang. Dan semua prasangkaku akan mulai goyah karena satu malam yang tak terduga. 3 minggu sudah aku menjadi istri Gino. Tapi tak ada yang terasa seperti pernikahan. Kami hidup seperti 2 orang asing yang dipaksa tinggal dalam satu rumah. Bahkan rumah itu pun bukan milik kami, melainkan kamar kosong di belakang rumah Bu Lastri yang lebih mirip gudang tua. Dindingnya lembab, atapnya bocor, dan baunya apek. Gino tak banyak bicara. Pulang malam, tidur tanpa sapaan, lalu pagi-pagi pergi entah kemana. Aku pun tidak peduli. Bagiku, setiap hari hanyalah tentang bekerja di kasir, menyeka keringat ibu, dan menyimpan air mata di balik senyuman palsu. Namun suatu malam, semuanya mulai retak. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari pria yang selama ini kukira monster. Malam itu hujan deras. Aku baru saja sampai di rumah setelah lembur menutup toko. Aku mendengar suara batuk berat dari kamar. Kupikir itu ibu. Tapi saat kubuka pintu, ternyata Gino. Dia terbaring di kasur. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil. Keringat membanjiri dahinya. Napasnya tersengal-sengal. Hoodie-nya setengah terbuka, memperlihatkan dada penuh tato. Tapi kali ini, bukan rasa takut yang muncul. Justru iba. Aku menatapnya ragu. Tapi saat dia batuk keras sampai menggigit selimut, aku tahu, aku tak bisa membiarkannya seperti itu. Kuganti bajunya pelan-pelan. Kubasahi handuk kecil dan kutempelkan di dahinya. Kubuatkan bubur sederhana dari beras sisa di dapur. Lalu, aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya diam-diam. Malam terasa panjang. Gino sempat membuka mata sebentar. Matanya buram. Dalam suara pelan yang nyaris tak terdengar, dia bergumam. Jangan tinggalin gue, ya? Aku terdiam. Tak tahu harus membalas apa. Tapi aku tak melepas genggamannya sampai pagi datang. Esok harinya, ia sudah lebih baik, tapi tak mengucapkan terima kasih. Hanya duduk di teras sambil merokok dan menatap hujan pagi.
Aku pun melanjutkan hari seperti biasa. Tapi sejak malam itu, ada yang berubah. Gino mulai menyapaku. Awalnya singkat, seperti, "Udah makan?" Atau, "Capek ya kerja?" Tapi dari sana, kami mulai bicara lebih banyak. Suaranya ternyata tidak selalu berat dan galak. Kadang, ia malah terdengar seperti anak kecil yang kehilangan arah. Beberapa malam kemudian, aku terkejut melihat dapur bersih ketika pulang kerja. Gino membersihkannya. Dia juga mulai menjemputku di depan minimarket. Hanya berdiri diam sambil menunduk, menunggu. Dan yang paling mengejutkan, dia mengantar ibu ke klinik saat aku tak bisa izin kerja. Aku tahu dari suster yang menelponku. "Mas Gino yang daftarin dan bayarin. Katanya jangan bilang ke kamu." Aku bingung. Siapa sebenarnya pria ini? Kenapa dia tak pernah menunjukkan kebaikan itu ke dunia luar? Suatu sore, ia mengajakku naik motor tuanya. "Gue mau tunjukin sesuatu," katanya pelan. Aku ragu, tapi kuturuti. Kami naik motor melintasi ganggang sempit. Lalu keluar kota menuju tempat sunyi yang tak ku kenal. Setelah hampir 1 jam, kami sampai di sebuah bangunan tua, panti jompo sederhana. Begitu masuk, aku melihat pemandangan yang tak pernah kusangka. Para lansia menyambut Gino dengan pelukan. Mereka memanggilnya, "Nak Gino," mencium pipinya, dan tersenyum hangat. Seorang perawat berkata padaku, "Mas Gino udah bantu sini dari dulu. Ngebersihin halaman, bawain beras, kadang ngelawak buat nenek-nenek. Tapi dia selalu nolak difoto atau dipuji." Aku tertegun. Rasanya seluruh duniaku jungkir balik. Pria yang kupikir kasar, penuh tato dan sejarah kelam justru punya sisi yang begitu lembut. Malam itu kami pulang tanpa banyak bicara. Tapi di hatiku, perang mulai terjadi. Antara kebencian dan rasa penasaran. Antara dendam dan sesuatu yang menyerupai kagum. Namun tanpa aku tahu, badai besar sedang mengintai dari balik masa lalu Gino. Dan semuanya baru saja dimulai. Sejak malam di panti jompo itu, aku mulai melihat Gino dengan mata berbeda. Tatapan yang dulunya penuh curiga, kini lebih banyak bingung dan hangat. Entah, aku sendiri takut mengakuinya. Tapi kenyataan bahwa pria bertato itu punya sisi yang begitu lembut membuatku tak bisa tidur nyenyak seminggu terakhir. Hari-hari kami tak lagi sekaku dulu. Meski belum bisa dibilang mesra, setidaknya kami mulai tertawa sedikit. Kadang aku mendengar Gino menyanyi pelan saat cuci piring. Kadang dia menggoda ibu dengan gurauan ringan yang membuat ibuku senyum simpul. Bahkan suatu pagi, dia mengantarku kerja dan memberiku bekal seadanya. Di dalamnya ada nasi, telur dadar dan tulisan kecil, "Jangan lupa makan." Aku hampir menangis waktu membacanya. Tapi aku tahu, kedamaian semacam ini tidak akan bertahan lama. Dan benar saja, ketenangan itu pecah saat masa lalu Gino datang mengetuk pintu. Hari itu sore menjelang malam. Kami sedang makan pisang goreng di teras rumah ketika tiba-tiba suara motor gede berhenti di depan pagar. Aku langsung menoleh. Seorang wanita turun dari motor, dengan rambut panjang dicat pirang, pakaian ketat, dan bibir merah mencolok. "Gino!" Suaranya melengking tinggi, seperti menyayat udara. Gino langsung berdiri. Wajahnya mendadak kaku. Aku belum pernah lihat dia sekaku itu. Wanita itu melangkah ke arah kami tanpa permisi, lalu menatapku dari ujung kaki sampai kepala. "Ini cewek yang lo nikahin? Serius? Gin? Lo lebih milih dia daripada gue?" Aku mundur setengah langkah, bingung. Gino mencoba menengahi. "Udahlah, Siska. Gue udah bilang, masa lalu udah selesai." "Tapi gue belum selesai, Gin," teriak wanita itu. "Lo pikir bisa lepas gitu aja? Semua orang tahu lo nikah cuma buat nutup utang nyokap cewek ini, kan? Ceritain aja sekalian ke dia." Dunia seolah berhenti. Aku mematung. Gino terdiam, tapi matanya penuh penyesalan. Siska pergi dengan tawa mengejek. Gino tidak menjelaskan apapun malam itu. Hanya duduk termenung di dapur, merokok satu batang ke batang berikutnya. Aku masuk kamar, mencoba memahami semuanya. Ya,
Aku tahu pernikahan ini dimulai karena utang. Tapi kenapa hatiku sakit saat mendengar kalimat Siska? Kenapa rasanya seperti ditusuk? Pagi-pagi sekali, aku bangun dan menemukan Gino tak ada di rumah. Di atas meja, ada amplop berisi uang dan sepucuk surat. Maya, maaf kalau semuanya makin rumit. Gue cuma pengen bilang, gue gak akan ninggalin lo. Tapi ada sesuatu yang harus gue selesaikan. Jangan khawatir. Gue balik. Gino. Hari-hari berikutnya terasa aneh tanpa Gino. Rumah jadi sepi lagi. Ibu sering menatapku lama, seperti ingin bertanya, tapi selalu mengurungkan niat. Dan aku hanya bisa duduk di depan jendela, berharap suara motor tuanya kembali terdengar. Lalu suatu malam, saat aku menutup rolling door minimarket, seseorang berdiri di seberang jalan. Aku mengira itu Gino. Tapi bukan. Pria besar, berjenggot, mengenakan jaket kulit dan membawa tongkat besi. Di belakangnya, ada dua orang lain dengan tatapan tajam. "Kamu Maya?" tanyanya. Suaranya dingin. Matanya kosong. Aku mengangguk pelan. Langkah mereka mendekat. Ada aura ancaman yang begitu kuat. Lalu pria itu berkata dengan suara yang membuat darahku membeku. "Gino utang nyawa sama kami. Dan kami akan ambil semuanya, termasuk kamu." Malam itu terasa seperti mimpi buruk yang bangkit dari tempat gelap. 3 pria bertubuh besar datang menghampiriku saat aku hendak pulang dari minimarket. Salah satunya membawa tongkat besi yang diseret di aspal, menimbulkan bunyi gesekan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Gino utang nyawa. Dan kamu, bagian dari bayarannya." Aku mundur perlahan. Tapi mereka mengepung. Sekujur tubuhku gemetar. Langkahku terasa berat, seperti dipaku oleh rasa takut. Aku sempat teriak, tapi jalanan sepi. Lalu tiba-tiba, bruak, seseorang menerjang pria terdepan hingga jatuh menubruk tiang listrik. Itu Gino. Dengan napas memburu dan wajah penuh amarah, Gino berdiri di depanku, melindungi tubuhku dengan badannya. "Mundur lo semua. Urusan gue sama lo belum selesai, tapi jangan bawa-bawa istri gue." Pertarungan tak terhindarkan. Saling pukul. Dar. Gino sempat terjatuh tapi bangkit lagi. Ketiganya kabur setelah salah satu dari mereka kena tonjokan telak di rahang. Aku hanya bisa terduduk di trotoar, menangis dalam diam. Gino datang menghampiri, lututnya berdarah, pipinya sobek, tapi wajahnya lembut saat menatapku. "Maya, lo gak apa-apa?" Aku mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, aku merasa dilindungi sepenuhnya. Bukan karena perjanjian, bukan karena utang, tapi karena perasaan. Kami pulang malam itu tanpa banyak bicara. Tapi di dalam kamar, aku memaksa Gino duduk agar bisa membersihkan lukanya. Ia hanya tersenyum sambil mengerang pelan. "Dulu gue pikir, hidup gue cuma buat gelap. Tapi lo bikin semuanya beda." Tanganku terhenti. Aku tak tahu harus jawab apa. Tapi diam-diam, air mataku menetes saat kulihat luka di pelipisnya. Luka itu bukan cuma luka fisik. Itu adalah sisa dari hidup yang keras. Hidup yang tak pernah memberinya kesempatan untuk sembuh. Beberapa hari kemudian, Gino mengajakku ke tempat yang selama ini ia hindari. Rumah masa kecilnya. Sebuah rumah tua di pinggiran kota. Sepi, suram. Di sana, aku bertemu sosok yang menyeramkan. Ayah tiri Gino. Pria itu tinggi besar, dengan tatapan tajam seperti hewan buas. Saat melihat Gino, ia langsung tertawa sinis. "Heh, anak gagal balik lagi? Bawa cewek juga? Apa dia udah tahu kamu tuh anak dari pelacur?" Aku tersentak. Gino hanya mengepalkan tangan. Rahangnya mengeras. "Lo datang buat apa?" tanya sang ayah tiri. "Aku mau tebus masa lalu gue. Gue udah nikah. Gue mau buka lembaran baru." "Lo pikir hidup lo bisa bersih gitu aja? Hah? Utang lo ke gue belum lunas. Gin, jangan mimpi bisa kabur." Gino hanya menunduk, tapi tangannya menggenggam tanganku erat. Tak pernah selama ini ia terlihat seteguh itu. Kami keluar tanpa menjawab satu pun hinaan. Di perjalanan pulang, Gino bercerita.
Tentang ibunya yang kabur dari suami kejam itu. Tentang bagaimana dia tumbuh dipukuli setiap malam. Tentang luka-luka yang tak pernah sembuh dan alasan ia memilih bertato. Bukan untuk terlihat garang, tapi untuk menutupi bekas luka masa kecilnya. Aku tak bisa menahan air mata. Selama ini aku pikir dia pria yang keras. Tapi ternyata, dia adalah bocah kecil yang terlalu lama menangis dalam diam. Dan sejak hari itu, satu hal berubah dalam hatiku. Aku tak lagi ingin kabur dari pernikahan ini. Aku ingin berdiri di sampingnya. Tapi, tak semua orang senang melihat dua orang terluka mulai saling menyembuhkan. Karena malam itu, sebuah pesan masuk ke ponselku dari nomor tak dikenal. Berhenti deketin Gino, atau nyawa ibumu taruhannya. Ancaman di ponsel itu membuatku sulit tidur. Kata-katanya dingin, seperti bisikan kematian yang menunggu waktu. Aku tak berani cerita ke Gino, apalagi ke ibu. Tapi sejak malam itu, aku selalu gelisah. Setiap suara motor membuatku terlonjak. Setiap langkah kaki di luar rumah membuat napasku tercekat. Gino menyadari perubahan sikapku. Tapi dia tak memaksa. Hanya menggenggam tanganku lebih sering. Memberiku pelukan tanpa banyak kata. Seolah tahu, aku sedang bertarung dalam diam. Suatu siang, saat aku sedang di minimarket, seorang kurir datang, membawa bingkisan. Di atas kotaknya, tertulis, "Untuk Maya." Saat kubuka, isinya membuat lututku lemas. Sebuah foto ibu, diikat dan ditutup matanya. Di bawahnya, ada tulisan merah, "Jauhi Gino, atau dia mati." Tanganku gemetar. Napasku tercekat. Aku langsung menelepon Gino, tapi tak terhubung. Aku panik. Tanpa pikir panjang, aku pulang. Rumah kosong. Tak ada ibu. Tak ada Gino. Aku merasa tenggelam. Beberapa menit kemudian, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Kalau mau ibumu selamat, datang ke gudang tua di ujung dermaga. Sendiri. Aku tak sempat berpikir jernih. Hanya berlari ke sana dengan sepatu minimarket masih menempel di kakiku. Hati rasanya nyaris meledak. Sampai di lokasi, aku melihat gudang besar, gelap, dan kosong. Tapi di dalamnya, ibu terikat di kursi. Mulutnya disumpal. "Aku di sini," teriakku. Langkahku maju. Lalu dari bayang-bayang, muncul dua pria. Salah satunya adalah pria yang pernah mengancamku di depan toko. Yang satunya, mengejutkanku. Ayah tiri Gino. "Lo pikir bisa bawa anak gua keluar dari hidup kotor ini? Hah? Gua yang besarin dia. Gua yang bikin dia kuat. Dan sekarang lo mau bikin dia jadi suami rumah tangga? Hah?" Aku mundur. Tapi tiba-tiba mereka mendorongku. Aku jatuh tersungkur. Ponselku direbut. Tapi sebelum mereka bisa melakukan lebih jauh, terdengar suara motor menggeram. Gino datang. Matanya menyala. Wajahnya penuh amarah. Tanpa bicara, ia menghantam salah satu pria. Ayah tirinya mencoba melawan. Tapi Gino seperti bukan manusia malam itu. Ia menghajar mereka habis-habisan. Dengan darah di pipinya, ia membebaskan ibu dari ikatan, memelukku erat, dan membawaku keluar dari neraka itu. Kami melapor ke polisi. Kedua pelaku ditangkap. Tapi yang paling kuingat adalah saat Gino menggenggam tanganku di depan mobil ambulans. Gue pikir, selama ini gue kuat. Tapi ternyata, gue cuma manusia yang pengen dicintai. Dan lo, Maya, lo adalah satu-satunya alasan kenapa gue masih pengen hidup. Aku tak tahan. Aku memeluknya erat. Tangis kami pecah. Di balik luka, di balik trauma, kami saling temukan tempat pulang. Hari-hari berikutnya, hidup kami tak langsung sempurna. Tapi ada yang berubah. Kami pindah ke rumah kecil di pinggir kota. Gino kerja di bengkel. Sesekali masih ke panti jompo. Aku tetap kerja di minimarket. Tapi kini pulang ke rumah yang hangat. Tato di wajah Gino tak hilang. Tapi aku tak lagi melihatnya sebagai tanda ancaman. Justru, itu adalah peta luka. Dan aku mencintai semua jalan yang telah ia tempuh.
Karena di ujung semua rasa takut, semua rasa sakit, dan semua kenangan kelam, kami temukan cinta yang tak berjanji untuk sempurna, tapi memilih untuk tetap bertahan.